Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, mahasiswa Sains Informasi Geografi Angkatan 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Dikutip dari kompas.com, pada Rabu 19 Mei 2021, Gunung Sinabung kembali erupsi. Gunung Sinabung mengembuskan abu vulkanik setinggi 3.500 meter. Dan salah satu gas yang dihembuskan adalah gas SO2 atau sulfur dioksida. Gas SO2 ini dapat dimonitoring melalui citra Sentinel-5P karena citra Sentinel-5P merupakan citra pertama dari Copernicus yang ditujukan untuk memonitoring atmosfer. Dan untuk pemodelannya dapat dilakukan menggunakan Google Earth Engine karena Google Earth Engine merupakan salah satu platform berbasis cloud computing untuk memodelkan data geospasial khususnya data raster. Maka pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial visualisasi emisi gas SO2 di Kabupaten Karo menggunakan Google Earth Engine. Oke teman-teman, bisa langsung saja buka browser teman-teman dan ketikkan earthengine.google.com. Ini merupakan tampilan awal dari Google Earth Engine. Google Earth Engine ini teman-teman harus memiliki akun. Jadi silakan sign up terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Karena saya sudah memiliki akun, jadi tampilannya akan seperti ini dan tinggal klik saja try the code editor. Nah, ini merupakan tampilan dari kode editor Google Earth Engine. Di sini ada scripts, docs, asset. Ini merupakan file dokumen teman-teman semua tersimpan di sini. Ini untuk melakukan programmingnya, untuk melakukan coding. Dan ini merupakan tab, ada inspektor, konsol, dan teks. Teman-teman bisa memantau kegiatan coding teman-teman di sini. Nah, yang pertama-tama kita geser saja terlebih dahulu ke wilayah Indonesia, dan lalu kita zoom ke daerah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Karo, karena kita akan membuat titik terlebih dahulu untuk si Gunung Sinabungnya. Gunung Sinabung ada di sebelah sini. Agar lebih jelas bisa diubah terlebih dahulu ke dalam satelit. Ini merupakan Gunung Sinabung. Untuk menitikinya teman-teman bisa langsung klik yang tanda ini, lalu tinggal langsung titiki saja. Dan teman-teman bisa ubah namanya menjadi Gunung Sinabung. Lalu langkah selanjutnya, karena kita akan menggunakan Kabupaten Karo sebagai wilayah kajian kita, maka kita harus melakukan upload SHP terlebih dahulu dengan cara klik aset, lalu new, save files. Dan teman-teman ingat, ini harus ingat ekstensi yang bisa digunakan di Google Earth Engine. Ada SHP, zip, DBE, PRJ, SHX, CPG, Fix, Kix, XBN, or shp.xml. Tinggal select saja. Di sini saya sudah ada 3 ekstensi, ada DBF, SHP, dan SHX. Tinggal langsung klik open. Dan asset name ini tidak boleh ada spasi teman-teman ya, karena kalau ada spasi pasti akan gagal terbaca. Lalu scroll ke bawah dan klik upload. Di sini teks dan tunggu sampai upload selesai. Ya, jika upload telah selesai maka akan terchecklist seperti ini. Lalu pada aset tinggal teman-teman refresh saja. Dan Karo sudah ada di sini. Lalu untuk mengimport ke script tinggal klik tanda panah. Dan tabelnya saya akan ubah namanya menjadi Karo. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memanggil citra yang dipilih. Teman-teman bisa ke search place and datasets, lalu ketikkan Sentinel 5P SO2. Nah, jadi Sentinel 5P SO2 ini ada 2 tipe, ada yang offline, ada yang near real time. Kita akan menggunakan yang near real time. Jadi ke view data katalog saja. Tunggu sebentar. Lalu klik yang Sentinel. Lalu scroll ke bawah. Pilih yang Sentinel 5P. Lalu scroll lagi dan cari yang untuk SO2. Nah, ini kita klik yang near real time. Nah, jadi data SO2 yang dimiliki Sentinel 5P ini tersedia dari tahun 2018 dan yang terakhir pada tanggal 20 Mei 2021 dan masih update.
lalu tinggal ke bawah. Dan spasial resolusi untuk Sentinel 5P ini adalah 3,5 kali 7 km. Teman-teman bisa langsung ke bawah lagi saja. Nah, di sini ada script yang bisa teman-teman copy ke script yang di kode editor. Teman-teman copy untuk memanggil data yang var collection, copy saja, lalu pastekan di kode editor di sini. Nah, jadi ini script untuk memanggil citra yang dipilih. Saya akan mengubah var collection-nya menjadi sebelum, karena saya akan mencoba menampilkan data SO2 sebelum dan sesudah erupsi. Di sini filter date-nya saya ubah menjadi tanggal 9 Mei 2021 dan tanggal 15. Lalu saya kopikan lagi script ini dan saya pastekan lagi. Untuk nama filenya saya ubah menjadi sesudah, dan untuk ininya saya akan tanggal 16 dan tanggal 22. Untuk memastikan apakah kodenya sudah tepat atau belum, teman-teman bisa coba running. Nah, karena di konsol ini tidak ada error, berarti kodenya sudah tepat, namun belum bisa tampil di dalam peta utama karena belum ada fungsi yang untuk menampilkan ke peta utama. Lanjut saja ke langkah selanjutnya, yaitu visualisasi data. Balik lagi ke Sentinel 5P yang di katalog, lalu kopikan yang var benefit sampai dengan sini dan pastekan saja di visualisasi data. Nah, jadi ini minimalnya itu 0 dan maksimalnya itu 0,305. Dan ini palet adalah merupakan warna-warna yang nantinya akan tervisualkan. Saya akan mencoba hanya menampilkan 6 warna. Jadi untuk warna biru saya hapus, dan yang black ini saya ubah menjadi warna putih. Saya akan menggunakan warna putih, warna ungu, warna sian, warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Untuk memastikan pada kodenya tidak error, teman-teman bisa run kembali dan tidak ada error di konsol ini. Lalu selanjutnya kita akan zoom ke lokasi kajian. Teman-teman bisa balik lagi ke data katalog, lalu pilih yang map set center ini dan pastekan. Nah, untuk yang pertama ini adalah latitude dan longitude-nya 0,0 dan 0,0, dan kita akan coba latitude longitude di Gunung Sinabung ini 98,39 3,17. Ya, teman-teman pindahkan saja ke sini 98,39 dan 3,17. lalu zoomnya saya akan atur menjadi 10. Coba run. Nah, peta ini akan mengikuti zoom yang diatur di sini. Jika kita ubah menjadi 9, maka akan lebih jauh lagi. Maka saya akan di 10 saja. Nah, untuk langkah selanjutnya itu menambahkan data ke peta utama. Oke, karena saya sudah memiliki scriptnya, jadi coba saya paste saja. Nanti scriptnya saya taruh di link deskripsi YouTube-nya ya. Nah, jadi untuk menambahkan data ke peta utama ini adalah fungsinya map.addLayer. Ini untuk data titik yang Gunung Sinabung yang ini, dan saya beri nama Gunung Sinabung. Lalu ini yang setelah erupsi .min, dan saya klik dengan batas administrasi yang saya upload tadi, Kabupaten Karo, dengan fungsi visualisasi agar warna yang dihasilkan juga sama seperti white, purple, cyan, green, yellow, dan red.
Lalu saya beri nama emisi S2 setelah, sama juga yang sebelum juga sama seperti yang setelah. Maka itu coba saya run terlebih dahulu. Nah, ini ada yang undefined, ada yang salah. Ini kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan var yang saya buat, yaitu var yang saya buat adalah namanya sesudah. Hanya coba saya ganti menjadi setelah. Coba saya run kembali. Nah, dan ini tinggal menunggu saja untuk datanya dapat tampil di peta. Kita tunggu. Jadi dapat terlihat bahwa sebelum erupsi, daerah Kutabuluh dan sekitarnya di sebelah sini tuh tidak terdeteksi gas emisi SO2. Namun saat setelah erupsi, gas SO2-nya terkonsentrasi di daerah sekitar sini. Sebenarnya untuk pemodelan SO2 gunung api itu skripnya hanya segini saja. Namun pada tutorial kali ini saya akan coba menampilkan sampai memberi keterangan, legenda, judul, dan sampai menampilkan legenda di peta utama. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah memberikan keterangan. Nah, saya akan coba mengkopikan skrip yang sudah saya punya ini sampai ke UI Road Widgets Tool Panel. Nanti coba saya jelaskan. Run terlebih dahulu. Nah, jadi skrip yang barusan saya run itu menampilkan kotak di sebelah kanan ini. Untuk var header ini adalah dia memberikan judul pada kotak ini, yaitu yang ini. Dan var teks 1 adalah teks yang di sini. Var teks 2 itu adalah keterangan yang saya tandai ini. Var teks 3 yaitu adalah nama pembuat. Dan untuk font size-nya kita bisa atur juga di sini. Dilihat ada 15 pixel, 12 pixel, dan yang lainnya. Nah, untuk yang ini juga bisa, dan color-nya juga bisa kita ubah. Kalau saya menggunakan dark slate gray. Nah, var tool panel ini adalah menampilkan si fungsi-fungsi yang tadi di atas itu terhadap si kotaknya. Ada UI.panel, header, teks 1, teks 2, flow. Nah, lebar dari si kotaknya itu adalah 400 pixel. Lalu ini untuk menampilkannya. Langkah selanjutnya yaitu adalah membuat legenda. Saya juga akan mengkopikannya yang dari sudah saya punya ini sampai ke sini. Coba kita run. Ya, legendanya tidak akan dulu muncul di peta utama dikarenakan kita belum memberikan fungsi untuk menampilkan legenda. Jadi kita lanjut saja terlebih dahulu, yaitu ada membuat panel aksesoris dan komponen kartografi. Kita kopikan juga fungsi adanya, lalu kita run kembali. Sama untuk membuat panel aksesoris ini juga tidak akan dulu muncul dikarenakan kita tadi belum add to map si legendanya. Nah, lalu kita buat judul legenda. Oh ya, ini ketinggalan yang membuat aksesoris. Coba kita run ya. Ya, masih belum muncul. Ya, langkah selanjutnya yaitu adalah membuat judul legenda. Nah, mungkin saya akan coba percepat saja sampai dengan menampilkan legenda di peta utama, baru nanti akan coba saya jelaskan. Nah, saya sudah menambahkan coding dari membuat judul legenda, gambar legenda, sampai dengan menampilkan legenda di peta utama. Coba kita run terlebih dahulu. Ya.
Ini legendanya sudah tampil ya. Namun sepertinya masih ada kesalahan. Sebentar. Ya, sekarang sudah tampil legendanya. Jadi var legend title ini untuk menampilkan legenda dengan value-nya itu SO2 emission, ya, emisi SO2. Saya akan coba ubah jadi gas emisi SO2, lalu kita bold dan ukurannya 15 pixel dengan margin 10 pixel 00, jadi tidak terlalu mepet, dan padding 0 jebaran. Nah, saja untuk panel aksesoris ini, untuk membuat si kotak yang ada ini, jadi posisinya itu di bottom right. Kita juga bisa pindah legendanya kalau mau di sini. Coba kita pindahkan ke bottom left. Nah, legendanya pindah ada di sebelah kiri sekarang. Lalu paddingnya itu 8 pixel dengan 15 pixel. Ini untuk marginnya. Dan font size serta tidak ada font weight-nya. Colornya itu 333FF. Nah, saja membuat judul legenda. Jadi kita membuat judul legendanya. Ini adalah legenda. Lalu menambahkan judul legendanya. Serta karena legenda ini dalam bentuk bar, jadi kita coba buat gradiennya dengan varlon seperti ini. Lalu kita buat teks di atas legenda. Karena tadi nilai maksimalnya itu 0,0005, jadi lebih dari 0,0005, dan menampilkan gambar legenda karena sudah dibuat, jadi harus ditampilkan dengan posisinya itu bottom center. Lalu menambahkan gambar ke legenda, add that to thumbnail, lalu membuat teks di bawah legenda, dan menampilkan legenda di peta utama. Script ini nanti akan saya sertakan di dalam deskripsi YouTube-nya. Nah, bisa dilihat. Kita ubah dulu ke satelit. Bisa dilihat kalau saat sebelum terjadi erupsi, itu gas SO2 sangat tinggi di daerah sini. Namun setelah terjadinya erupsi, gas SO2 itu sangat tinggi di daerah sini dan juga sini, karena dari kompas.com bahwa kolom abu itu condong mengarah ke arah timur dan juga selatan. Petanya seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa sertakan di kolom chat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.